Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang berbahagia yang kami hormati dan kami cintai. Pada kesempatan kali ini masih melanjutkan pembahasan dari beberapa nasihat terkait bagaimana seorang yang diberikan sebuah amanah itu bisa bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk bab hifdzul waqti al-mukhassas lil amali li salihil amal. Bab yang dibawakan oleh muallif adalah bab menjaga waktu yang telah ditentukan untuk beramal, bekerja. Ya. yakni bagaimana seorang yang bekerja yang dia telah diberikan waktu khusus, yang dia diberikan kewajiban menunaikan amanah dengan waktu tersebut untuk beramal. Ya. Pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan beberapa poin penting tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, anjuran untuk ikhlas di dalam bekerja. Ya. Dalam berkarya. Maka ketahuilah, kata muallif, wajib bagi setiap muwadhaf, orang yang bekerja di sebuah instansi atau di sebuah lembaga tertentu, ya, atau dia bekerja kepada seorang, mungkin jadi bawahan sebagai buruh misalnya, yang tentunya waktu-waktu yang telah ditentukan oleh atasannya itu telah dipastikan. Maka hendaklah ayastaghallal waqta al-mukhassasa lil amal. Adalah orang tersebut menyibukkan diri dengan waktu tersebut digunakan untuk bekerja. Ya, berkarya sesuai dengan amanah yang dia telah dapatkan. Ya. Fala yastaghilu fihi fi umurin ukhra. Jangan sampai dia itu menyibukkan dengan urusan-urusan yang lain, ghairal amal alladhi yajibu ada'uh, menyibukkan dengan urusan-urusan yang lain yang bukan pekerjaan yang telah diwajibkan untuk diselesaikan. Ya. Kenapa? Karena seorang yang telah bekerja pada seseorang yang telah diberikan kesepakatan jam kerjanya, ini berarti amanah yang harus ditunaikan. Maka jangan mengerjakan
pekerjaan yang bukan diamanahkan. Ya. Wala yastahilul waqtu aw syai'an minhu fi maslahatihil khassah. Atau yang kedua, jangan menyibukkan waktu dengan sesuatu yang kemaslahatannya bersifat pribadi. Ya, misalnya dia bekerja di sebuah lembaga. Yang tentunya pekerjaan yang halal yang dibolehkan oleh syariat. Ketika dia telah diberi amanah untuk menyelesaikan urusan terkait dengan amanahnya, maka mu'allif mengingatkan jangan sampai seorang itu malah melakukan yang itu sebenarnya untuk kebaikan pribadinya. Ya, padahal pada saat itu jam yang harus menunaikan amanah yang telah diberikan kepada dirinya. Wala fi maslahati ghairihi, atau jangan sampai dia menyibukkan dengan suatu urusan yang sifatnya untuk kebaikan orang lain. Idza kanat la alaqata laha bil amal. Kalau ternyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mu'allif mengingatkan 3 poin penting bagi seorang pekerja, pegawai, atau orang yang bekerja kepada orang lain. Yang pertama, jangan menyibukkan waktu jam kerjanya sebagai amanahnya, kemudian dia melakukan amalan yang lain yang bukan amanahnya. Atau yang kedua, menyibukkan waktunya dengan mengerjakan urusan pribadinya. Misalnya seorang bekerja di sebuah instansi atau lembaga tertentu, atau bekerja kepada seorang, jadi karyawan misalnya. Kalau dia sudah ditentukan jam 8 atau jam 9 sampai zuhur misalnya bekerja, ya jam itu ditunaikan untuk menunaikan amanah yang telah diberikan. Jangan malah dia menyibukkan diri dengan urusan pribadinya. Ya. Malah bisnis sendiri misalnya. Ya. Itu ada peribahasanya Ustaz. Sambil menyelam minum air katanya. Air atau minum susu ini. Intinya dia mengambil faidah yang lain, ya. Ya kan sudah amanah dikerjakan. Apalagi ketika atasannya tidak menerima hal itu, melarang hal itu. Atau yang kedua, menyelesaikan kemaslahatan yang sifatnya untuk orang lain, yang tidak ada hubungannya dengan tugasnya. Lalu kenapa kok tidak boleh? Mu'allif mengingatkan, li'anna waqtal amal laisa milkan lil muwazzaf wal amil, bal salihil amal alladhi ukhidal ajra fi muqaranatihi. Bahkan waktu bekerja itu bukan milik bagi muwazzaf, pegawai, pekerja, buruh tadi. Bahkan dia bekerja itu untuk kebaikan amalannya, yang dia berhak mendapatkan upah, ya, sebagai imbalan dari pekerjaannya. Artinya ketika dia bekerja di sebuah instansi, lembaga, atau bekerja kepada orang, tentu sudah ada kesepakatan jam kerjanya. Jam sekian sampai jam sekian, ongkosnya sekian. Ada di sini ya? Ada ketentuannya. Ada targetnya juga Ustaz. Ada apa ya? Targetnya. Ada targetnya juga ya. Ada targetnya, ada target maksimal, minimal gitu ya. Iya. Ada upah maksimal, minimal begitu. Ya. Intinya jangan sampai muncul kezaliman di antara kedua belah pihak. Maka kalau waktu yang ada padanya itu merupakan sebagai amanah, maka dia harus menunaikan dengan sungguh-sungguh. Apalagi amanah yang dia tunaikan itu nantinya akan mendapatkan upah dari atasannya. Kan biasanya gitu. Akhir bulan atau awal bulan atau akhir pekan begitu. Atau pertengahan bulan barangkali, atau akhir tahun barangkali, itu baru diberikan imbalannya. Jadi dia bekerja untuk bisa mendapatkan imbalan balasan. Berarti ingin mendapatkan hak-haknya.
Oleh karena itu, wa kama anal insan yarghabu fi akhdhi ajrihi kamilan. Oleh karena itu, sebagaimana manusia itu senang untuk mendapatkan upah secara sempurna. Misal, dia bekerja satu hari mulai 8 jam, selama 8 jam sehari, misalnya 22.000 atau 30.000 atau 50.000. Dia tidak mau kesepakatan gaji satu hari 50.000. Ya. Otomatis dia di akhir bulan atau akhir pekan harus dibayar secara apa? Penuh, kan begitu? Ya. Apa rela dikurangi? Penuh pengennya. Iya penuh, kalau bisa ada bonusnya ya. Iya. Kan setiap orang seperti itu. Ya. Kesepakatan 50.000 selama satu hari, selama 8 jam. Maka dia harus membayar secara utuh dan harus mendapatkan utuh. Oleh karena itu, wala yuhibbu ayyub khasamin husyai. Dia tidak suka kalau bayarannya itu dikurang-kurangi. Ya. Punya 50.000 ya utuh, 50.000 jangan dikurangi jadi 30.000 dipotong, enggak boleh. Nanti kalau dipotong bisa nuntut ya. Iya. Iya, ke atasannya lagi. Itu sifat manusia demikian. Oleh karena itu, kalau demikian keadaan kita, ya, kalau bekerja minta dibayar secara utuh, tidak boleh dikurangi oleh atasan kita, fa'alaihi alla yabkhasa syai'an min waqtil amal. Oleh karena itu wajib baginya untuk jangan mengurang-urangi sedikit pun dari waktu yang telah ditentukan dalam bekerja. Artinya apa? Yasrifuhu fi ghairi salihil amal. Artinya dia gunakan waktu itu bukan untuk kebaikan amalan pekerjaan yang telah diberikan, diamanahkan. Ya. Ini termasuk golongan orang yang tidak menunaikan amanah. Ini termasuk golongan orang yang mereka itu curang. Curang ya? Berkhianat. Berkhianat. Ya. Curang, khianat. Lalu saya membawakan nasihat dari surat Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala mengingatkan hal ini dalam surat Al-Mutaffifin. Waqad Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya, dalam surat Al-Mutaffifin, tentang orang-orang yang mengurang-urangi takaran. Fil mikyal, wal mawazin, takaran, timbangan. Alladzina yastawfun huquqahum wa yabkhasuna huquqa ghairahum. Jadi orang yang mereka itu kalau minta ditimbangkan barang yang dia beli harus penuh. Tentu beli beras 1 kilo. Ketika kita beli tidak boleh kurang. Ya, harus pas. Kalau bisa ya dilebihin lah ya. Tapi giliran dia itu memberikan takaran kepada orang lain, ternyata mengurangi. Itulah al-mutaffifin. Lihatlah firman Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin. Celakaan yang besar bagi orang-orang yang mereka berbuat curang. Nah, ini curang maksudnya di sini tadi orang yang curang dalam memberikan takaran atau timbangan dalam jual beli biasanya. Tapi mu'alif memasukkan dalam bab bekerja. Karena orang kerja kan ada takaran jamnya, ada ukuran standar ongkos biaya atau ongkos atau upahnya, ada ya? Ada semuanya itu ada. Maka kata Allah, celakalah orang-orang yang mereka mengurang-urangi, berbuat curang tadi. Alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wasanuhum yukhsirun. Namun lihat, apabila mereka menakar atau menimbang, ya, menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka yukhsirun. Mereka itu mengurang-urangi.
Ya. Mereka mengurang-urangi takaran atau timbangan untuk orang lain. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ketahuilah, tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan di yaumil azim, pada hari yang sangat besar urusannya. Ya. Ma'asyiral muslimin, itu surat Al-Mutaffifin ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ya, yang dibawakan oleh mu'allif dalam bab larangan seorang pekerja, ya, orang yang bekerja yang diberi amanah waktu pekerjaan dari orang lain untuk jangan bersikap curang. Karena orang bekerja kan mereka itu beragam-ragam bentuknya. Ya, ada yang bekerja sendiri, dia yang mengatur waktunya sendiri. Apa pekerjaan yang ngatur sendiri? Berdagang, jual bakso misalnya, yang ngatur dia, ya, yang bikin dia, yang mengelola dia, yang menghitung untung dia, yang mengatur perusahaan dia. Wong dia yang punya, ya. Tapi kadang ada orang yang bekerja di tadi, saya ikut bekerja di penjual bakso misalnya, tapi dia terikat dengan waktu yang ada di dalam aturan di tempat dia bekerja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam ayat ini diterangkan oleh Al-Imam As-Shanqiti di dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Beliau membawakan penjelasan bahwa Allah Azza wa Jalla walidha faqad warada fi dzikril kaili wal wazni wal hasi 'ala al-inayah bihima fi iddati mawadhi. Oleh karena itu, terkait dengan memenuhi takaran dan timbangan, itu telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan disebutkan anjuran untuk bersungguh-sungguh menjaga hal tersebut di banyak tempat dari ayat-ayat dan surat-surat yang ada dalam Al-Quran, baik yang bersifatnya khusus atau bersifat umum. Ada 6, kata beliau, bisittati suwarin, ada kurang lebih 6 surat. 6 surat dalam Al-Quran yang membicarakan nasihat kepada kita tentang masalah memenuhi takaran dan timbangan. Supaya lebih jelas permasalahan kita ini, supaya amanah menunaikan tugas kita sebagai seorang yang bekerja pada orang lain dengan waktu yang diberikan kepada kita. Kita harus memenuhi takaran waktu, ya, jangan sampai mengurangi waktu yang diberikan kepada kita. Beliau contohkan di dalam surat Al-An'am ayat 151. Ayat 151. Di situ ada 10 wasiat. Ada 10 wasiat. Wasiat yang pertama itu adalah alla tusyriku bihi syai'a. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari saya bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Apa itu yang diharamkan? Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik. Nah, itu dia sebutkan satu persatu sampai pada ayat 152, wa auful kaila wal mizan. Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Ini ayat yang pertama sebagai bentuk perintah Allah Azza wa Jalla, wa auful kail wal mizan. Disebutkan setelah jangan berbuat syirik. Lalu setelah itu diikutkan dalam 10 wasiat ini, penuhi takaran dan timbangan, ya, sesuai kemampuan kalian. Ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali semampunya. Sungguh-sungguh. Walaupun datang sudah siap-siap ini, masuk kerja jam 8. Perjalanan dari rumah ke tempat kerjanya 1 jam setengah misalnya.
Jam 5 itu sudah bersiap-siap, sarapan sudah disiapkan, ya, kendaraan sudah dikontrol, ya. Baru perjalanan setengah dari perjalanan, qadarullah motornya kempes. Sampai ayat datang apa? Terlambat. La nukallifu nafsan illa usaha. Ya sudah berusaha, tapi apa daya takdir menentukan lain. Tidak halnya kalau dia sudah ditentukan jadwal masuk jam 8, perjalanan 1 jam setengah. Nah, perjalanan 1 jam setengah, jam 8 berarti jam berapa seharusnya berangkat? Setengah 7. Setengah 7 ya. Setengah 7 sudah mulai start dari rumah ya. Sudah mulai jalan ini. Nah, malah dia membiasakan diri. Lah, santai aja. Ya. Nanti gampang absen tanda tangan belakangan, gitu ya. Dia berangkat jam 7. Otomatis telat ya. Itu menjadi kebiasaannya. Sehingga dia datang dalam kondisi sudah lewat setengah jam. Kalau tidak mampir ngopi dulu, malah ngopi dulu, sehingga masuk tempat kerja jam 9. Berarti sudah mengurangi berapa jam itu? 1 jam. Nah, 1 jam yang dia mampir tadi dan bersengaja tidak ada usaha untuk tepat waktu, itu termasuk orang yang diancam oleh Allah tidak menepati takaran dan timbangan waktu yang diberikan kepadanya. Yang kedua, surat Al-A'raf. Ayat ke berapa itu? 85. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan kepada Syu'aib. Wa ila Madyana akhahum Syu'aib. Dan kepada negeri Madyan, saudara mereka sendiri, Nabi Syu'aib. Apa kata Syu'aib? Nabi Syu'aib alaihissalam, ya qaumi qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan wa la tabkhasun nas asya'ahum. Lihatlah dakwahnya Nabi Syu'aib. Dakwah yang diserukan pertama adalah, hei kaumku, sembahlah Allah, jangan nyembah selain Allah. Ibadahilah Allah, jangan berbuat syirik. Tidak ada sesembahan yang lain kecuali hanya Allah yang berhak kalian sembah. Sungguh telah datang penjelasan dari Rabb kalian. Lalu beliau setelah mengingatkan untuk bertauhid, jangan berbuat syirik, beliau menanamkan auful kail, pelajaran memenuhi takaran, wal mizan, dan timbangan. Penuhilah takaran-takaran dan timbangan. Wala tabkhasun nas asya'ahum, jangan kalian membuat kerugian. Ya, jangan kalian membuat kerugian kepada manusia pada takaran-takaran dan timbangan mereka. Kalau kalian jual beli, ya, ada takaran dan timbangannya, maka penuhilah dengan benar. Kata Al-Imam As-Sakiti, faktarona al-amra bil wafa fil kail bil amri bi ibadatillahi wahdah. Allah Ta'ala iqtarona al-amra, Allah menghubungkan, mengaitkan perintah untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan al-amr bil ibadah, perintah beribadah kepada Allah saja. Kenapa demikian? Kata Al-Imam, li'anna fil amrain i'tau kulladhi haqqin haqqah min ghairi ma naqas. Karena pada dua perkara ini, ya, ini apa tadi? Kalau jual beli dengan orang, takaran dan timbangannya yang betul, jangan mengurang-urangi, membuat rugi orang. Ya, berikan hak pada haknya. Demikian pula dalam hal kita memberikan ibadah kepada Allah, jangan mengurang-urangi hak Allah. Kalau orang mengurang-urangi dalam dagang, jual beli dengan orang saja, itu dikatakan wailun, celaka.
Bagaimana halnya dengan orang yang mengurang-urangi hak Allah? Ini lebih celaka atau celaka biasa? Lebih celaka. Celakanya luar biasa. Binasa. Binasa. Tapi kadang orang tadi, jangan sampai kita di dalam muamalah dengan manusia bagus, kalau dagang jujur, kalau menimbang bagus, tidak mengurang-urangi. Tapi tidak kenal hak Allah, curang kepada Allah. Artinya curang, tidak memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada Allah. Seperti apa? Tauhid, ikhlas dalam beribadah, menjalankan perintah Allah. Ya. Sebab kadang banyak orang yang lebih takut kepada dokter daripada kepada Allah. Dokter mengatakan, jenengan jangan makan ini, nanti bahaya, bisa langsung menimbulkan kematian. Dia jaga benar. Pokoknya kalau lihat makanan itu, walaupun enak, siapa kan? Tinggalkan. Karena siapa? Dokter. Dokter. Tapi kalau sama perintah Allah kadang kurang yakin. Masya Allah. Karena kita wajib lebih mengimani perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, di dalam surat Hud. Ya, hampir sama ini. Dalam surat Hud. Ini mengisahkan tentang Syuaib juga. Nabi Syuaib alaihissalam. Ayat yang ke-84 itu. 85. Wa idza madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyal wal mizan. Hai kaumku, kata Nabi Syuaib, ibadailah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak kalian sembah, hanya Allah saja. Wala tanqusul mikyal wal mizan. Jangan kalian mengurang-urangi takaran-takaran dan timbangan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan kebaikan. Sesungguhnya aku khawatir akan datang azab di hari yang meliputi kalian dengan azab itu. Ya. Wa ya qaumi awful kail mikyala wal mizan bil qist. Hai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Dan jangan membuat kerugian dalam menakar dan menimbang kepada manusia. Wa la taqtau fil ardi mufsidin. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Hampir semakna dengan ayat sebelumnya. Yakni Nabi Syuaib alaihissalam kaitkan ibadah kepada Allah, tauhid, dan berbuat syirik dengan memenuhi takaran dan timbangan. Yang keempat, surat yang keempat kata muallif di dalam surat Bani Israil. Ya. Di mana Allah Ta'ala menyebutkan di sana tentang beberapa perintah Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra atau Bani Israil tadi, ayat yang ke-35. Ya, ayat ke-35. Wa aful kaila idza kiltum wa zinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Penuhilah takaran dan timbangan apabila kalian menakar atau menimbang. Bil qistasil mustaqim dengan timbang dengan adil yang lurus, dengan adil lurus. Dzalika khair, itu adalah kebaikan, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik penjelasan. Kata mu'alif, fama adaruriyatil hayat hifdil nafsi wal ardi wal mal ya'ti al-hufadi alal kaili wal wasni. Sebagaimana pentingnya menjaga kehidupan dengan menjaga jiwa, kehormatan, dan harta, kata Syekh rahimahullah, maka Allah datangkan perintah untuk menjaga takaran dan timbangan. Jadi di antara upaya untuk menjaga kehidupan, menjaga jiwa dan kehormatan,
Dan harta itu Allah datangkan perintah memenuhi takaran dan timbangan. Ya. Maka oleh karena itu seorang itu supaya lebih terjaga kehidupannya, kehormatannya, hartanya. Ya, jangan sampai dia bekerja mengurang-urangi waktunya. Padahal nanti di akhir bulan dibayar utuh. Ya. Kalau dia sudah tahu mengurang-urangi dan bayarannya utuh, ya berarti dia mengambil bagian yang bukan apanya? Bukan bagiannya. Bagiannya. Misalnya dia bekerja jam 9 sampai jam 12. Per jamnya misalnya 50.000. Kalau dia ternyata barakallahu fikum tidak memenuhi takaran waktu yang telah ditentukan, kemudian di akhir bulan dia menuntut supaya dibayar penuh. Gimana kira-kira ini? Berarti kita tidak amanah dan kita na'udzubillah min dzalik tidak menjaga kehormatan dan tidak menjaga harta kita. Ya, jaga harta yang halal, sejalan yang halal dengan bentuk-bentuk upaya mendapatkan cara yang halal. Jangan membuat kerugian kepada banyak orang atau orang lain. Dan yang terakhir, surat terakhir di dalam Al-Quran ada 6 surat perintah untuk jaga takaran dan timbangan. Yakni di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 17 itu. Ya. Allah Ta'ala mengingatkan di sana tentang perintah untuk menjaga takaran dan timbangan. Insyaallah itulah beberapa poin penting pada bab yakni menjaga waktu yang telah ditentukan bagi orang yang bekerja kepada orang lain, karena waktu bagi dia amanah. Semoga kita digolongkan orang yang bisa menunaikan amanah yang diberikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.